Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suryati, NIM 24225200049 dari kelas PGSD 2. Saya akan mempresentasikan tugas topik 3, demonstrasi kontekstual mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, yang berjudul Identitas Manusia Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. Dengan menggunakan metode fenomenologi atau analisis eksistensial, manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Istilah kemanusiaan Indonesia dipilih mengingat tidak mudahnya mendeskripsikan apa dan siapa manusia Indonesia yang sesungguhnya. Kemanusiaan Indonesia dimaksudkan untuk menyampaikan pengertian luas dan mendalam tentang pengalaman manusia Indonesia yang terbentuk secara relasional, dialogal, historis, sejak sebelum adanya negara Republik Indonesia sampai dengan kini dan masa depan. Yang kedua, kita akan membahas tentang nilai kemanusiaan khas Indonesia. Kemanusiaan Indonesia mencakup nilai, jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuitas, dialogilitas, dan berbagai tradisi manusia-manusia Indonesia dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Setidaknya ada 3 hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yakni yang pertama, nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, religiusitas. Pertama, manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Keragaman atau kebinekaan itu merupakan pengalaman yang secara hakiki membentuk identitas keindonesiaan sejak Indonesia belum diakui sebagai sebuah negara. Mereka yang berjuang untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia adalah orang-orang yang sejak semula hidup dalam pengalaman relasi dengan latar belakang berbeda dan keragaman agama atau kepercayaan, ras, suku, warna kulit, dan bahasa dalam konteks ribuan pulau. Tradisi, ritual, mitos, legenda, simbolisme bangunan, hasil bumi, dan flora fauna. Bagi masyarakat Indonesia, keragaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Pertama, keragaman Indonesia merupakan anugerah alamiah atau tanpa dirancang yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti ini, keragaman merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Kedua, masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, bahasa, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Semuanya itu memuat nilai-nilai yang menjiwai dinamika hidup bersama dengan corak yang berbeda-beda. Dengan menggunakan pemikiran Kuncoro Ningrat, budaya mempunyai 3 wujud. Wujud pertama dari budaya adalah ide, gagasan, nilai, atau norma yang dihidupi di tengah konteks masyarakat. Wujud kedua adalah berbagai aktivitas atau pola tindakan manusia di tengah masyarakat. Yang ketiga adalah benda-benda bernilai
yang dihasilkan oleh aktivitas manusia atau disebut juga artefak. Kuncoro Ningrat menambahkan penjelasannya bahwa budaya juga memuat 7 unsur penting, yakni bahasa, kesenian, sistem religi, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, dan sistem ilmu pengetahuan. Baginya, ketujuh unsur kebudayaan ini bersifat universal karena ditemukan di setiap masyarakat. Hal-hal yang disebutkan oleh Kuncoro Ningrat ditegaskan oleh Battista Mondin. Bagi Mondin, budaya merupakan kesatuan dari 4 pilar penting, yakni nilai-nilai, bahasa, adat istiadat atau tradisi, dan teknik pengungkapan dalam perilaku manusia. Pemikiran Kuncoro Ningrat dan Battista Mondin memperjelas dan membantu penegasan secara rinci apa yang dimaksud dengan keragaman sebagai nilai yang menunjukkan identitas dan jiwa budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat di Kepulauan Nusantara, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia. Segala kekayaan melingkupi masyarakat Indonesia yang berbineka dikristalisasi dalam Pancasila. Karenanya, Pancasila berisi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Sila-sila Pancasila memuat imperatif etis untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil, dan bermusyawarah atau bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap pribadi dan bersama dalam segala dimensinya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, keseimbangan dinamis antara hak dan kewajiban setiap warga perlu mendapatkan tempat untuk mewujudkannya. Lebih dari itu, dalam konteks pendidikan Indonesia, seperti yang ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara, pengenalan terhadap para siswa dan dialog edukatif untuk menumbuhkan karakter lebih dari sekedar mengembangkan kemampuan intelektual dalam semangat kompetisi individualisme. Yang ketiga, manusia Indonesia sebagai manusia religius. Secara geografis, Indonesia merupakan bagian dari Asia yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya agama-agama besar dan etika. Salah satu karakter khas masyarakat Asia adalah kedalaman dan kekayaan religiusitas yang memberi pengaruh besar pada praksis kehidupan. Hidup berkomunitas yang harmonis lebih dipentingkan dibanding kepentingan individual. Komunitas-komunitas memiliki tradisi kepercayaan dan ritual yang khas. Dalam bidang politik, religiusitas memberi pengaruh besar pada model dan praksis kepemimpinan. Religiusitas juga berpengaruh terhadap praksis hidup masyarakat dan pendidikan dalam keluarga dan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum didominasi oleh perkembangan modernitas dan industri. Religiusitas berpengaruh dalam memahami arti dan menghayati makna kesejahteraan. Masyarakat Indonesia pada khususnya
dan Asia pada umumnya menghayati hidup sebagai peziarahan menuju pada tujuan. Agama-agama besar di Asia mengajarkan tentang hidup sebagai berziarah. Setiap tahun pada jutaan umat Muslim mengadakan ziarah ke Tanah Suci Mekah. Jutaan umat Kristiani mengadakan ziarah ke tempat-tempat suci. Umat Hindu juga mengenal ziarah. Umat Buddha pun demikian juga. Di masyarakat Jawa ada tradisi ziarah kubur. Ziarah merupakan lambang dari perjalanan hidup manusia yang terus-menerus perlu memahami jati dirinya, relasinya dengan Tuhan, dan keterbukaan untuk mengalami bantuan serta bimbingannya demi kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sikap religius kosmik atau spiritualitas kosmik mestinya menjadi jiwa dalam mengembangkan visi kemanusiaan Indonesia. Spiritualitas kosmis merupakan titik tolak dan titik temu berdialog untuk mencari jalan-jalan bersama, mengembangkan hidup bersama yang integral dan ekologis secara dinamis dan kontinu dalam keragaman budaya Indonesia. Visi ini mestinya menjadi dasar untuk menata bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan berbagai kebijakan publik. Karenanya, manusia Indonesia mestinya mewujudkan dirinya sebagai pribadi-pribadi yang menghidupi nilai keberagaman, berjiwa Pancasila, dan mewujudkan spiritualitas kosmik. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pendidikan Indonesia. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multibudaya, bahasa, agama, keyakinan, etnis, suku, dan kearifan lokal, pendidikan mempunyai peran penting dalam melestarikan keragaman, menjaga kesatuan, memelihara keharmonisan, dan mengembangkan kualitas keindonesiaan. Pendidikan berperan penting untuk membangun paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai bangsa Indonesia. Paradigma transformatif masyarakat berdialog menjadi dasar untuk mengembangkan pendidikan transformatif yang menyatukan, mendinamisir, dan mentransformasikan masyarakat dalam konteks keragaman seperti Indonesia. Inilah dasar pentingnya mengembangkan pendidikan religiusitas yang menjadi dasar untuk pengembangan pribadi-pribadi yang demokratis, menghargai keragaman, membangun ruang keterlibatan aktif masing-masing anggota masyarakat. Pendidikan religiusitas penting untuk memberi dasar spiritualitas dan humanisme karena demokrasi sendiri tidak pernah mempunyai pengertian tunggal. Penghayatan tradisi merupakan salah satu model pendidikan kosmik. Sebagai salah satu contoh pendidikan lewat tradisi adalah upacara labuhan. Dalam kearifan lokal, terutama dalam fenomena labuhan Gunung Merapi, dinyatakan bahwa kualitas hidup bersama atau keadaban publik ditentukan oleh relasi manusia alam gaib dan alam semesta. Lalu bagaimana dengan pendidikan formal? Semestinya pendidikan dirancang berdasarkan visi spiritualitas kosmik, implikasinya keluarga, masyarakat, alam, dan sekolah bersifat organis dan sinergis. Pembelajaran bersifat dialogis dan mengintegrasikan aspek informatif, formatif, dan transformatif. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, mengenal kearifan lokal, nilai-nilai Pancasila,
dan spiritualitas kosmik lebih mendasar daripada pelajaran agama. Kontak dengan alam, masyarakat, dan peziarahan merupakan unsur sangat penting. Pendidikan tidak cukup hanya membantu untuk memahami keragaman. Pendidikan adalah proses untuk melestarikan keragaman, menemukan nilai-nilai yang menyatukan keragaman, dan melawan segala bentuk yang merongrong kesatuan. Karenanya, pendidikan penting menjadi praksis hidup bersama yang saling peduli, mengasihi, menghargai, dan bukan saling mengalahkan dalam semangat kompetisi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.